Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu. Semoga rezekinya tambah lancar. Apa yang kalian harapkan tercapai. Terus panjang umur, sehat selalu, yang baik-baik ya. Nah ini aku sekarang lagi ya duduk aja karena sudah selesai kerja. Tapi nunggu anaknya mbah ke sini. Dan hari ini tuh rep-repan. Jadi kalau aku tuh rep-repan tuh bukan kesurupan loh ya teman-teman. Jadi rep-repan tuh cuacanya tuh kayak mau hujan, terus panas, hujan, panas gitu. Itu namanya rep-repan. Jadi seperti itu, mendung putih teman-teman. Soalnya dari kemarin seperti itu, tapi semoga aja cuman angin ya. Maksudnya ada angin gini kan lumayan baju agak agak kering gitu. Jadi kalau enggak tuh aku bingung banget. Nah, kali ini aku mau ngebahas sedikit, ini juga sharing-sharing, terus tanya-tanya juga, siapa tahu temen-temen semuanya ini yang sudah berumah tangga, yang dari LDRan, terus ketemunya tuh di sosmed ya, terus habis itu menikah, dan setelah itu menjalani kehidupan dengan suami, pasangan suami istri gitu ya. Terus bagaimana kelanggengan, cara menjalani kelanggengan itu bagaimana biar mendapatkan langgeng, maksudnya seperti itu. Aduh, mulek banget ya. Nah, kalau ini tips, bukan tips ya, maksudnya dari yang saya alami sendiri, memang teman-teman, secara pribadi kayak kita LDRan sampai ke asli ya, kehidupan nyata itu pasti adalah kayak perbedaan-perbedaan, tapi bukankah kita tuh kalau sudah memilih ataupun menjalani sesuatu tuh bukankah kalau sedikit perbedaan itu terus loh kok seperti ini kok nggak sesuai itu jangan langsung kayak enggak ini enggak gitu kita karena kita ini enggak pacaran lagi kita tuh sudah menikah otomatis kita mencari jalan bagaimana biar si perbedaan ini menjadi saling dihormati dan saling dimengerti gitu meskipun berbeda saling menghargai dan mengerti gitu ya. Tapi itu butuh juga keberanian kita apalagi kita sebagai wanita itu keberanian untuk berkata mengungkapkan apa yang kita harapkan. Aku tuh termasuk orang yang to the point banget ke suamiku bahkan kadang mungkin kata-kataku juga kayak menyakitkan gitu ya tapi intinya setelah itu aku tuh juga minta maaf gitu kenapa karena begini ya istilahnya tak pikir-pikir ini setelah aku alami sendiri juga gitu sebenarnya kayak nggak cocok nih dengan sikap suami yang seperti ini harusnya bisa nggak misalnya nggak seperti itu gitu contoh nih ya contohnya ada perbedaan yang dimana tuh suami aku tuh termasuk yang suka bergaul gitu ya banyak temen terus kalau aku sendiri tuh orang yang mut-mutan teman-teman kadang tertutup kadang juga suka bergaul cuman aku nggak bisa langsung welcome ke orang baru itu nggak bisa harus tahu dulu ngerasain dulu dari batin nih orang ini kayak gimana gitu nggak bisa langsung sama gitu loh meskipun bagaimanapun karakternya itu kalau suamiku bisa langsung sama ya udah dia enjoy aja gitu kalau aku nggak aku tuh kayak lebih uh, apa ya lebih gak bagaimana karakter lawan aku gitu jadi aku harus bagaimana bersikap gitu loh. Nah, itu kan ada satu kesatuan yang ada plus minusnya. Kalau di suami aku plusnya tuh dia tuh welcome ke orang jadi selalu positive thinking gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh kayak ya lihat-lihat gitu. Kalau perasaan atau hati bilang, "Oh, ini oke okay lah." gitu. Misalnya kayak gitu loh. Terus ya aku langsung oke, okay. Tapi kalau ada sesuatu nggak ngerti kayak kayak ngerasa sesuatu hal yang nggak deh ini kayaknya kok beda banget dari omongan dari apa itu tindakan udah nggak cocok banget nih, nggak sefrekuensi, istilahnya nggak cocok banget dan aku juga nggak bisa nih mengimbangi gitu. Nah itu aku langsung menjauh, menjaga jarak seperti itu. Itu ada plus minusnya juga. Jadi kita mempersatukan perbedaan itu. Dia yang positif seperti itu, aku belajar positifnya, tapi dari yang sikapku seperti ini, suamiku juga harus punya itu, gitu, biar sama-sama gitu loh. Jadi nggak langsung melarang jangan seperti ini, jangan seperti itu. Enggak, kita bilang juga sih kalau aku ya, bilang juga kalau kita terlalu ramah seperti ini, tapi nanti ujung-ujungnya kita nggak tahu nih dengan siapa. Nah itu kita nggak tahu kalau kita nggak bisa membaca, oh ini orangnya kayak gini, jadi aku nggak terlalu ngebayal atau kayak gimana, nanti menyinggung itu kan juga perlu banget ya seperti itu. Nah jadi saling saling
belajar nih dari sifat masing-masing. Karena makanya itu ya teman-teman, kalau kita jodoh itu bukan berarti kita tuh harus sama, tapi karena manusia itu tidak ada yang sama persis, apalagi mungkin ada sebagian yang misalnya oh banyak samaannya nih gitu ada, tapi ada juga jodoh tuh yang memang uh, ada sifat-sifat tuh yang berbeda seperti itu. Tapi kalau sudah dalam pernikahan harusnya sudah saling tahu dong satu sama lain, harusnya seperti itu ya teman-teman. Aku ngomong gini juga takutnya tuh kayak ya itu kalau yang pasangan yang bisa diajak kayak gitu. Makanya apa ya, terkadang wanita tuh kayak takut ngomong ke suami kalau misalnya aku sebenarnya pengen ini kayak gini, aku pengennya tuh kamu gini, itu kayak terkadang tuh nggak didengarkan sama suami. Itu aku mendengarkan memang ada sebagian seperti itu gitu. Jadi kita takut untuk menyuarakan seperti itu ya. Nah, ini juga untuk para suami ya, kalau sudah memilih untuk menikah tentunya waktu pacaran tuh ya nice banget kan, baik, nice, dan kayak bisa mendengarkan setidaknya kayak gitu, bisa lebih menurunkan lebih menurunkan ego lah. Kalau sudah menikah harusnya juga inget dong dulu sebelum mendapatkan itu perjuangannya seperti apa, menurunkan ego aja bisa. Terus apa kayak istilahnya waktu itu kayak mempertahankan biar nggak putus sampai ke nikah. Terus kalau sudah menikah itu tanggung jawabnya kan lebih besar. Kenapa tidak lebih berusaha gitu? Ini untuk kaum laki-laki juga, laki-laki sih, karena aku sebagai wanita dan aku banyak mendengarkan temen gitu, wanita di luar sana gitu, kadang tuh curhat, kita saling sharing kayak gitu. Nah itu cobalah saling mengerti, karena wanita itu sebenarnya kalau dikasarin dia tuh kayak ronto-ronto teman-teman. Nah, tapi kalau dia bisa, laki-lakinya tuh kan tugasnya banyak ya teman-teman, mengayomi, tanggung jawab, terus juga ngademi suasana, kayak gitu, membimbing, ya kan, banyak kan. Kalau salah kata ataupun caranya itu kasar, kadang nanti istrinya nggak bisa menerima, belum bisa menerima dengan kata-kata itu. Mungkin dengan lebih memberi contoh ataupun apa itu bisa gitu. Jangan cuma ngajari aja kayak ngomong aja gitu, tapi kasih contoh lah gitu. Kasih contoh berarti ngomongnya yang baik-baik, ngomongnya yang halus juga gitu, nanti juga istrinya makmum kan, ini jadi akan mengikuti imam gitu loh. Menurut aku kayak gitu ya. Aku sering juga bilang sama suami, karena aku tuh lebih keras dari suami ya, kalau eh, perwatakannya lebih keras gitu. Aku tuh lebih, ya pokoknya keras sih, pendirianku tuh kayak kekeh gitu, lebih kekeh walaupun aku wanita, tapi aku tuh harus tahu juga belajar kalau sudah menikah, apakah kekekehan itu harus selalu ada setiap harinya, setiap persoalan itu aku harus menggunakan kekekehan itu, ke, ke apa, tegas itu gitu. Sementara aku tuh harus menghargai nih suamiku gitu, harus ngajeni bahwa aku tuh punya imam, ini suamiku gitu. Jadi paling enggak kalau kita mungkin lebih pengalamannya dalam apa ya, kayak membina rumah tangga seperti apa gitu, kayak melihat, aku kan melihat dari teman, dari siapa, dari kadang tuh juga di YouTube, oh seperti ini harusnya bagaimana, itu aku senang belajar seperti itu penting dalam pernikahan ya teman-teman. Nah seperti itu. Terus apa, kalau aku misalnya lebih tahu itu ya jangan, nggak bisa kan kayak ngomongnya tuh apa ya istilahnya, kayak jangan kamu ini nggak bisa gini-gini, nggak bisa gitu ngomongnya tuh. Aku lebih ngontrol sih, meskipun itu ya nggak bisa berapa puluh persen, karena aku karakter dari kecil tuh keras ya, keras gitu. Cuman aku berusaha juga pengen jadi wanita, istri yang baik gitu. Jadi harus bisa ngergoni suami, dan misalnya suamiku alhamdulillah tuh mau mendengarkan pendapat teman-teman gitu, otomatis saling lengkapi nih. Aku yang misalnya seneng ngedengar motivasi dan lain-lain seperti itu, suamiku tuh ya kerja kerja gitu ya, mikirnya kerja untuk ini gitu. Jadi aku lebih, oh seperti ini harus, siapapun itu yang misalnya ini yang tahu kan hanya suami istri gitu, siapa yang bilangin, yang terpenting nanti
kalau sudah jadi ini hasilnya akan baik loh buat kita gitu, bukan ngajari yang kamu tuh harus gini gini, kamu harus gitu gitu, ya nggak seperti itu juga, tapi kayak lebih ke nanti kalau kalau kayak gini tuh kurang bagus ya, samain kayak gini nanti nggak dihargai orang, jadi aku kepengen kamu tuh dihargai orang dengan ini gitu, ada plusnya, dia tuh harus disajikan dalam omongan ini gitu, misalnya bisa apa, ataupun kamu tuh bagus ininya gitu, tapi lebih bagus lagi coba lebih santai misalnya gitu ya, lebih berwibawa gitu, kita bisa mengarahkan kok, nggak harus suami semuanya yang menentukan, tapi istri juga berperan juga, seperti itu sih. Jadi dari situ juga kita lebih tahu gitu, karena nikah itu kan nggak jor-joran ego teman-teman, jadi ego siapa yang lebih gede, ego siapa, tapi lebih malah menurut aku sih lebih siapa yang lebih dulu bisa menurunkan ego, sebenarnya seperti seperti itu pemenangnya. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk menurunkan ego biar mencapai keluarga sakinah mawadah dan warohmah, seperti itu ya. Ini masih belajar juga ya, aku makanya sharing dari apa yang kita lalui, seperti itu awal-awalnya wah bingung, ini kok seperti ini kok seperti itu gitu, belum bisa untuk penyesuaian dan lain-lain. Oke, saya karena aku tuh sambil kerja itu jaga Mbak, jadi wirawiri seperti itu. Nah ini sharing teman-teman ya, namanya sharing, dan tahapnya dulu awal-awal nggak seperti ini juga gitu, tapi dengan kayak komunikasi dan suami tuh mau mendengarkan, sebenarnya itu sih poinnya juga, suami mau mendengarkan, istri juga seperti itu gitu loh, saling gitu, jangan cuman mau didengarkan tapi nggak mau mendengarkan lah, nanti kan tujuan kita tuh sama nih, rumah tangga tujuannya tuh sebenarnya sama kan, laki-laki sama istri sama suami gitu, tapi kenapa nggak kerjasama gitu loh. Namanya kerjasama itu pasti kan ada rapat ya, ya seperti ini harus sering komunikasi gitu, itu penting banget, apa yang dirasakan pengennya kayak gini, nanti untuk menurunkannya bagaimana, itu penting banget teman-teman. Nah ini nggak bermaksud minter atau kayak gimana, aku juga belajar, dan ini juga kayak minta saran dari teman-teman gitu loh, koreksi dari teman-teman juga. Misalnya teman-teman gimana pengalamannya untuk bisa mempersatukan kita, pasang apa, kalian sama pasangan itu mempersatukan pikiran biar saling adem, saling ayem gitu. Soalnya kalau yang satu punya keinginan misalnya tinggi ya, seperti contohnya aku tuh kayak tinggi gitu. Nah suamiku tuh ngomong kayak gini gitu, oh iya ya gitu, ada benernya juga, ternyata berarti kerasnya si batu ini gitu, maksudnya keras pikiranku seperti ini, itu tuh bisa kalau yang ngomongin tuh halus, ternyata bisa, padahal aku tuh dulu jarang banget aku mendengarkan orang ngomong apa gitu. Kalau aku, hati aku, pikiran aku sudah bilang ini, ya udah gitu, aku kekeh nggak mau mendengarkan, entah itu salah atau kayak gimana, ya udah, itu ego aku besar banget seperti itu. Tapi sekarang dengan menjadi seorang istri itu banyak banget, setiap harinya tuh seperti ibadah, makanya aku setiap kalau kayak ngomongnya kalau sudah ke nada tinggi atau gimana gitu, nantinya waktu terjadi ya kayak gitu, tapi nantinya pasti aku minta maaf seperti itu. Udah pokoknya saling ngerti aja ya. Ya udah teman-teman, aku mau kerja lanjut lagi karena ini isa-isaan banyak banget, mbakku habis makan. Jadi sampai di sini dulu vlognya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, menjadi teman aku. Sehat selalu ya buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.